Final Destination Bloodlines 2025. Sama seperti film destinasi sebelumnya, kisah ini menceritakan tentang kematian yang terjadi bukan karena pembunuhan, tapi datang dengan suatu mekanisme tertata yang nyata dengan adanya sebab juga akibat. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang kita lakukan pasti akan menjadikan suatu dampak sekecil apapun itu. Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Iris dan kekasihnya yang bernama Paul. Di sana Iris menaiki sebuah mobil dengan mata tertutup karena si Paul ingin memberi kejutan untuknya. Setelah sampai, nampak Iris yang sangat terkejut ketika mengetahui ia dibawa ke sebuah menara tertinggi di kota di mana tempat itu biasanya hanya diperuntukkan pada kalangan konglomerat. Saat mereka masuk dan naik sebuah lift menuju puncak gedung, nampak bahagia bercampur kepanikan terlihat jelas di wajah Iris. Karena terlihat lift berjalan tidak normal seperti memberi kesan ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Setelah mereka sampai atas, Paul langsung mengajak Iris untuk menuju puncak gedung dan berniat akan melamarnya. Tetapi baru saja mereka sampai di sana, terlihat beberapa kejadian aneh di sekelilingnya. Mulai dari wanita yang mendapati topinya jatuh dan anak kecil yang iseng-iseng melempar koin dari atas gedung. Setelah anak itu ditegur oleh petugas, Paul pun melanjutkan niatnya untuk melamar dan pastinya Iris dengan bahagia pun menerimanya. Hingga di momen bahagia itu, Iris dan Paul berniat turun ke bawah untuk berdansa. Tetapi sebelum mereka pergi, terlihat si bocah kecil tadi kembali melempar koin yang dimana koin itu tersedot lubang ventilasi gedung dan menyumbat sebuah kipas. Saat Iris dan Paul masuk ke ruang dansa yang dimana lantainya terbuat dari kaca, pada saat yang sama tiba-tiba terlihat kaca itu mulai retak perlahan dikarenakan sebuah material lampu dengan bahan keras dan tajam jatuh ke lantai tersebut. Tak ada satupun orang yang mengetahui, bahkan Iris sebagai aktor utama dalam scene ini tak tahu menau tentang lantai yang mulai retak. Mereka terlihat bahagia tanpa tahu petaka yang menantinya. Lalu scene pun memperlihatkan koin yang tadi nyempil di kipas terlempar dan mengenai sebuah tabung berisi cairan gas hingga membuatnya bocor. Yang tiba-tiba pada saat itu juga lantai yang tadi retak pun pecah. Kepanikan pun mulai terjadi, orang-orang berlarian dan terlihat seorang koki mengoper api pada seorang nenek yang berlari menuju kebocoran gas yang tadi. Alhasil gedung pun meledak tanpa satupun dari mereka yang selamat.
Ternyata semua kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi dari seorang mahasiswi bernama Stephanie. Terus apa maksud dari mimpi itu? Diketahui ia sudah berkali-kali mengalami mimpi itu dan mimpi itu sungguh sangat mengganggu pola tidur juga kesehariannya. Terus yang bikin si Stephanie heran tuh kenapa wanita di dalam mimpinya itu bernama Iris. Soalnya Iris tuh adalah neneknya yang gak pernah dia lihat sedari kecil. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang dengan tujuan mencari petunjuk pada keluarganya. Sesampainya dia di rumah, dia bertanya ke ayahnya siapa sebenarnya neneknya itu. Di situ ayahnya tak memberikan jawaban apapun sehingga Stephanie mengajak adiknya yang bernama Charlie untuk pergi ke rumah pamannya, di mana itu adalah kakak dari ayahnya. Sesampainya di sana, kita diperkenalkan dengan beberapa anak dari paman Stephanie. Anak pertama bernama Eric, anak kedua adalah wanita bernama Julia, dan anak ketiga adalah Billy. Tak lama kemudian, Fanny langsung menemui pamannya dan tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana keberadaan neneknya. Tapi di sini nampak pamannya seperti tak mau membahas soal nenek, yang akhirnya membuat Fanny pun menceritakan bahwa ia sering bermimpi tentang nenek dan gedung yang bernama Skywave. Mendengar kata Skywave, pamannya pun sempat terkejut. Akhirnya si paman pun memberikan alamatnya. Tapi di sana pamannya berpesan kepada Stephanie bahwa tak ada gunanya menemui nenek karena sudah lama nenek mengalami gangguan jiwa dan hidup sendirian di sebuah rumah terpencil. Tanpa peduli dengan perkataan pamannya, Iris langsung saja meluncur ke rumah neneknya demi mendapat petunjuk tentang arti dari mimpi yang selalu mengganggunya. Sesampainya di sana, neneknya menyambut dengan wajah yang bahagia karena tak pernah sekalipun bertemu dengan Stephanie. Di sana, Stephanie pun menceritakan tentang mimpi yang selalu ia alami. Dan Iris pun mengungkapkan bahwa semua mimpi yang dialami Stephanie adalah penglihatan yang dialami Iris di masa lalu. Sehingga ia pun berhasil menghambat kejadian itu dan menyelamatkan begitu banyak nyawa. Saat itu, sesaat sebelum Iris mendapat pinangan dari suaminya di atas gedung, ia mendapat sebuah firasat mengerikan. Hingga dengan cepat Iris langsung menghentikan anak yang hendak melempar koin itu. Lalu dengan sigap dan cepat Iris langsung masuk ke gedung dan menyuruh semua orang agar sesegera mungkin menjauh dari lantai kaca tersebut. Dan wow, membuat tempat itu berhasil terkondisikan sebelum lantai kaca runtuh. Akan tetapi perbuatan Iris menyelamatkan semua orang tak disukai oleh sesuatu gaib yang kita sebut saja maut. Pada akhirnya tetap saja maut mulai menghabisi semuanya satu persatu secara berurutan. Nah, karena itulah Iris menetap di rumah itu dengan maksud agar maut tak bisa mendekatinya. Mendengar itu, Stephanie langsung berpikir bahwa perkataan pamannya yang menyebut Iris tidak waras ternyata benar. Tapi walaupun dianggap gila oleh Fanny, Iris tetap berusaha menunjukkan kebenaran yang telah terjadi. Iris menunjukkan sebuah buku tebal yang berisi catatan dari hasil analisa bagaimana sebuah hal kecil bisa berimbas menjadi jalan maut. Makin lama ngobrol, nampak Stephanie yang makin yakin kalau Iris sudah gila. Akhirnya Stephanie pun pamit untuk pergi dari rumah Iris. Sebelum pergi, Iris memohon agar Stephanie mau membawa buku itu untuk dia pelajari. Tapi Fanny yang gak percaya tetap aja pergi sehingga membuat Iris nekat keluar untuk memberikan buku tersebut. Sebenarnya Iris tahu jika ia keluar dari rumah pasti akan terjadi sesuatu pada dirinya. Tapi demi keselamatan keluarganya, Iris pun nekat keluar rumah dan memberi buku itu kepada Stephanie. Dan
Akhirnya Stephanie pun percaya bahwa apa yang dikatakan Iris adalah kebenaran. Singkatnya, pemakaman Iris pun dilakukan dan setelah acara itu sang paman mengadakan acara kecil berupa barbeque di halaman rumah agar mencairkan suasana dan melepas Iris dengan lebih tenang. Sementara itu di sisi lain, Stephanie masih tenggelam dalam pikirannya. Ia membaca dan mencoba memahami isi setiap halaman dari buku pemberian Iris. Meski masih setengah percaya, tapi tetap ada rasa penasaran yang terus menariknya masuk lebih dalam ke dalam misteri itu. Fanny mulai bertanya-tanya dalam hati jika benar Maud memang sedang mengincar keluarga Iris. Kenapa baru sekarang semuanya terjadi dan kenapa tidak juga dari dulu? Namun semakin ia menyelami buku peninggalan Iris, semuanya mulai masuk akal. Di sana tertulis bahwa Maud tidak datang sekaligus. Ia datang satu persatu. Sesuai urutan yang masih belum diketahui apa urutannya, Iris menuliskan jika Iris telah mati, maka baru si Maud akan datang pada target berikutnya. Karena itu cukup masuk akal bagi Fanny, yakni dengan Iris yang sudah tiada. Fanny pun mulai khawatir tentang apa yang neneknya tuliskan. Hingga membuat Fanny pun langsung bergegas menuju ke rumah pamannya yang sedang barbekyuan. Sementara itu di rumah pamannya, acara yang baru saja dimulai, terlihat Billy yang menaruh es seember ke box meja, Eric yang menaruh botol minum di atas batu bata, lalu tak sengaja Billy menjatuhkan gelas dan tak sadar saat ia membersihkan pecahan itu, terlihat ada satu beling yang tercampur dengan es batu dan akhirnya tak lama kemudian gelas-gelas terisi dengan es batu di mana salah satu dari gelas itu terdapat satu pecahan beling. Aktivitas barbeque pun berjalan menyenangkan, tapi di balik itu situasi mencekam mulai terjadi tanpa disadari. Terlihat Billy bermain trampolin lompat-lompat yang tanpa sadar ada garpu rumput di bawahnya. Lalu gelas isi beling yang ternyata dipegang oleh ayahnya Stephanie, tapi beruntungnya sesaat sebelum ia meminum, terlebih dahulu ia dipanggil oleh Billy. Tapi dari sinilah kekacauan mulai terjadi. Botol yang tadi diletakkan Eric terjatuh karena tersenggol baskom. Sialnya botol itu jatuh tepat mengenai sebuah alat yang secara tak sengaja menyala. Alat itu mengeluarkan hembusan angin melalui selang panjang dan selang itu pun mulai bergerak perlahan tanpa ada satupun orang yang menyadarinya. Pemakaman untuk paman Stephanie pun dilakukan. Setelah pemakaman, Fanny kembali mempelajari pola-pola dari buku yang Iris berikan. Di sana dia mulai menemukan bahwa maut akan datang secara berurutan dengan urutan umur, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Fanny yang mengetahui hal itu pun langsung menerangkan pola yang ia temukan itu kepada semua keluarganya. Tapi ternyata tak ada satupun dari mereka yang mempercayai Fanny dan malah menganggap Fanny sudah gila sama seperti Iris. Premonition. Go fuck yourself. And messed up way. And I mean, you're turning our dad's death into that crazy woman's. Menurut pola yang dipelajari, Fanny pun menjelaskan bahwa Eric adalah target berikutnya. Tapi Eric dan semua keluarganya tak ada yang percaya, lalu acara kumpul itu pun bubar karena menganggap Fanny sudah gila. Singkatnya, kini kita dibawa ke sebuah tempat di mana Eric bekerja. Saat Eric sedang duduk dan membuat tato bertuliskan ayahnya untuk kenang-kenangan, dia berdiri dan mendorong kursi ke belakang sehingga membuat salah satu pajangan terjatuh dan seketika itu menciptakan pola suatu sebab. Tak lama kemudian tiba-tiba salah satu rantai pengikat kipas jatuh dan langsung banget nyantel di tindik hidung si Eric dan membuat situasi mencekam tak masuk akal pun terjadi, mulai dari pajangan yang jatuh dan rantai yang nyantol di hidung hingga salah satu bahan bakar tumpah. Di keesokan harinya, terlihat Fanny yang sudah mengetahui kabar tentang Eric dan mencoba membangunkan adiknya yang bernama Charlie untuk sesegera mungkin ke rumah Eric. Di tengah perjalanan, adiknya mendapati pesan dari temannya yang mengatakan bahwa tempat Eric bekerja mengalami kebakaran, sehingga tanpa sadar membuat Fanny teralihkan pandangannya saat menyetir hingga hampir saja membuatnya menabrak seseorang. Tanpa diduga-duga, orang itu ternyata adalah Eric yang sontak saja membuat Fanny pun terkejut.
Apakah polanya gagal atau polanya salah? Karena ternyata Erik masih saja hidup. Setelahnya pun terlihat Fanny yang khawatir dan melarang Erik bertingkah sembarangan. Hingga sesaat ketika truk sampah lewat, Fanny kembali memperingatkan agar tidak mendekat. Erik yang merasa risih dan menganggap Fanny semakin gila, ia pun meledek semua teori-teori yang dilontarkan oleh Fanny. Hingga tak lama kemudian terlihat Julia yang baru saja keluar rumah untuk pergi jogging berlari beriringan dengan truk sampah yang tiba-tiba saja dia terkena bola dan Julia pun masuk ke tong sampah dan dimasukkan ke dalam dam sampah. Erik, Julia, dan Charlie yang mengetahui bahwa truk sampah itu adalah truk sampah penyet. Mereka pun langsung mengejar truk itu untuk menyelamatkan Julia. Tapi sayangnya si supir malah memakai headset sehingga dia tak mendengarkan. Dan akhirnya Julia pun harus menjadi korban berikutnya. Setelah kehilangan Julia, keluarga itu kembali berkumpul dan mempertanyakan jika memang benar keluarganya diburu, kenapa pula Erik masih selamat. Padahal kita semua tahu anak pertama dari keluarga pamannya Stephanie adalah Erik. Tapi disitulah terungkap bahwa sebenarnya Erik adalah anak hasil dari perselingkuhan, sehingga mungkin saja gilirannya langsung menuju Julia. Mendengar itu semua, keluarga itu pun mempercayai teori yang tertulis di buku Iris, hingga membuat Billy ketakutan karena sadar sekarang berarti adalah gilirannya. Semua dari mereka langsung mencoba mencari cara bagaimana agar dapat menghentikan malapetaka ini. Mereka pun kembali membuka buku dan mempelajarinya bersama-sama, hingga terlihat ada seseorang berinisial JB yang ternyata berhasil selamat dari buruan Maud. Mungkin akan ada petunjuk jika Fanny menemui JB dan menanyakan bagaimana dirinya bisa selamat dari semua kejadian. Gak pakai lama, Fanny beserta keluarganya pun langsung mencari informasi dari orang bernama JB ini dan langsung mendatanginya. Nampak JB yang merupakan seorang dokter. Dia menceritakan bahwa pada saat kejadian di gedung Skywave, JB berada di sana. Dia adalah anak kecil yang berhasil ditolong oleh Iris. Berkat kejadian itu, JB beranjak dewasa dan menjalani pertemanan dengan Iris, bahkan juga ikut meneorikan beberapa kejadian, dan ternyata dia juga yang membantu membuatkan Iris rumah sebagai benteng keselamatannya. Di sana JB menjelaskan hanya ada dua cara untuk selamat. Cara pertama, mereka harus merekayasa kematian, atau dengan kata lain harus mati suri. Tapi bagaimana mati suri bisa direncanakan? Atau cara yang kedua, mereka harus menghilangkan nyawa orang lain agar maut menghentikan kutukan itu. Karena setelah ini adalah giliran Billy, JB menyarankan untuk membuat Billy mati suri dengan meminumkannya racun dan siapkan penawarnya. Setelah mendengar nasihat JB, Erik pun menyiapkan kacang untuk dimakan Billy yang alergi dengan kacang. Hanya saja saat Erik keluar mencari sesuatu, tanpa sadar ia menutup pintu terlalu keras hingga membuat salah satu buku terjatuh dan menimpa tombol aktif mesin MRI. Lalu seketika itu dengan tegangan magnet yang sangat kuat, mesin itu pun menyedot Erik sesaat setelah Erik berhasil memberi Billy kacang tersebut. Singkatnya, mereka berdua pun tak terselamatkan. Setelah insiden yang terjadi menimpa Erik dan Billy, keluarga tertua sudah habis. Kini tinggal giliran keluarga Fanny mendapat giliran. Di sana ibunya Fanny berinisiatif demi menjaga keselamatan anak-anaknya. Dia ingin bersembunyi di rumah Iris dulu agar maut tak bisa ke sana. Dengan begitu Fanny dan adiknya bisa tetap hidup sewajarnya. Tapi saat mereka akan menuju rumah itu, Fanny tak menyadari koin yang ada di buku Iris terjatuh dan dipungut oleh seseorang nenek-nenek. Belum diketahui siapa nenek itu dan apa pula pengaruhnya koin yang terjatuh tadi. Singkatnya, mereka sampai ke rumah Iris. Hanya saja di sana Stephanie mempunyai firasat bahwa Maud sudah mulai menjalankan aksi untuk target berikutnya. Stephanie pun menerobos gerbang pintu masuk dan berhenti di sebelah kolam kubangan air, lalu memerintahkan ibunya agar masuk ke dalam rumah tersebut. Tanpa mereka sadari, konsleting listrik yang disebabkan saat ia menerobos paksa gerbang tadi masih berbunga dan membuat percikan-percikan kecil yang membakar rumah Iris. Hingga tiba-tiba ibu Fanny malah tertimpa tiang listrik yang roboh dan membuat mobil yang dinaiki Fanny terguling ke dalam kubangan air di sebelahnya.
Charlie yang berpikir cepat tentang keselamatan kakaknya, ia pun bergegas menyelamatkannya. Apesnya Fanny malah terjepit sabuk yang terkunci dan membuatnya tenggelam. Charlie yang mengetahui hal itu pun gugup mencari benda tajam guna memotong sabuk itu. Setelah berhasil mengevakuasi Fanny yang sudah dikira mati, syukurnya Fanny berhasil hidup dan membuat mereka berdua berasumsi bahwa mereka telah berhasil menghentikan kutukan itu dengan membuat Fanny mati suri. Singkatnya, kita dibawa pada sebuah acara di mana Charlie akan melakukan lamaran dengan pacarnya di suatu tempat. Di sana Fanny bertemu dengan ayah dari pacar si Charlie yang merupakan seorang dokter. Calon mertua Charlie mengetahui apa yang kemarin menimpa Charlie juga Stephanie. Di sana dia menjelaskan bahwa dalam kejadian itu Fanny tidak bisa dikatakan mati suri karena secara medikal semua itu masih terbilang normal ketika seseorang mengalami kemasukan air yang berlebih ke tubuhnya. Mendengar itu Fanny pun langsung panik dan seketika itu juga di saat yang bersamaan koin yang dipungut si nenek terjatuh dan menggelinding jauh hingga menghambat perpindahan rel kereta yang berletak dekat dengan posisi Fanny saat ini dan... Yaps, akhirnya dengan ending yang jujur kurang masuk akal dan terkesan sedikit memaksa, film pun selesai. Terus apa yang bisa diambil dari film tersebut? Teruslah berbuat baik karena setiap perbuatan baik akan berbuahkan kebaikan. Jangan pedulikan pandangan jelek orang lain tentang kita. Karena yang perlu kita ketahui, hidayah datang bukan kepada mereka yang kaya. Akan tetapi hidayah datang kepada mereka yang mau menerima dan sadar akan petunjuknya. Sekian dari saya, Miss Yana undur diri. Terima kasih and bye-bye.